Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, taman indahnya orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Sedangkan judul atau pembahasannya adab kita ketika safar. Adab kita ketika kita safar. Karena orang tidak semuanya tinggal di rumah, satu saat safar. Sedangkan beliau mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian itu bagian daripada azab Allah yang kita harus berhati-hati. Makanya kita tidak boleh pergi kecuali mesti manfaat bepergian itu, atau untuk dakwah atau mencari rezeki yang halal, yaitu untuk menafkahi anak dan istri kita, termasuk bagian safar yang sifatnya dibolehkan di dalam Islam. Baik, kita baca babnya nomor 96. Wada'us sahibi, ini babnya. Maka hendaknya pamitan orang yang mau pergi. Karena kita tidak tahu pamitan pada istrinya, pamitan kepada anaknya. Ya, kalau kita pergi tidak pamitan, ada suatu musibah di jalan, kita bingung. Ya, dan juga keluarga kita tidak tahu di mana kita pergi. Wa wasiyatuhu, dan hendaknya berwasiat. Yang pergi hendaknya wasiat. Wasiat kepada ahli bait rumahnya. Karena kita ini tidak tahu di mana kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia di jalan ternyata kita punya tanggungan hutang kepada orang. Ternyata kita punya pula urusan dengan orang yang belum diselesaikan. Hanya wasiat, ditulis wasiat itu. Ya, itu lebih baik, terutama kalau kita banyak urusan dengan orang. Umpamanya kita mau memborong atau kita mau jual beli, kita hutang yang lainnya, perlu ada pencatatan. Sebab ini kalau hubungan dengan manusia kita meninggal dunia belum diselesaikan, bisa jadi orang yang kita hutang ini tidak ridha, menjadi sebab panasnya jasad kita. Inda firakin lis safar, ketika kita mau pergi, pamitan dulu. Ada tanggungan, kita beritahu ini saya punya tanggungan ini, punya tanggungan ini. Wa ghairihi, dan juga yang lainnya perlu dipesan, mungkin pesan kepada anaknya, pesan kepada keluarganya, pesan kepada putrinya. Ini pentingnya kita berwasiat. Wa du'a ilahu, dan supaya kita mendoakan kepada keluarga kita di rumah, atau kita juga minta doakan, ya saya ini mau safar, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita. Makanya kalau kita safar ini upayakan kita selalu zikrullah. Jadi suatu saat ada apapun, ketika kita zikrullah, dalam keadaan zikrullah kita ketika mendapatkan ujian dari Allah. Wa talabud du'ai minhu, dan upayakan kita minta didoakan oleh keluarga kita. Saya mau pergi, doakan ya semoga selamat dan semoga sampai tujuan, ya. Karena as-safar, bepergian ini lain dengan di rumah. Ini babnya. Dari mana Imam yaitu Nawawi menyampaikan bab ini?
bersumber dari surat Al-Baqarah 132 sampai 133. Ternyata Islam itu pelajaran yang sempurna, membahas semua apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan berwasiat Nabi Ibrahim ini kepada anaknya. Nah, ya. Berwasiat ini pentingnya wasiat. Baik ketika kita terutama sakit atau pepergian. Wa Ya'qubu, dan juga Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub juga berwasiat, ya baniya, wahai anakku, berwasiat pada keluarganya. Inna Allah astafa lakumul tina. Inna Allah astafa lakumul tina. Sesungguhnya Allah memilihkan kamu itu agama yang baik. Wasiat yang paling baik, wasiat agama. Ya, saya tinggal, jangan lupa bangun malam sholat. Jangan lupa sholat berjamaah. Jangan lupa yaitu anak-anaknya. Wasiat yang baik. Inilah wasiatnya para nabi. Padahal para nabi itu orang sudah maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan, tapi masih berwasiat kepada anak-anak. Bagaimana dengan kita? Fala tamutunna, di antara wasiat nomor 2, jangan sampai kalian mati ya anakku, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini wasiat yang nomor 2. Wasiat pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya bahwa Allah Ta'ala memilihkan kamu agama yang baik ini. Jangan kamu keluar dari agama Islam ini, dan peluklah Islam ini sampai kamu meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini wasiat yang harus kita pahami. Jika seorang nabi wasiat, bagaimana dengan kita yang keilmuan kita kurang? Ya, jadi wasiat nomor 2, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati wahai istriku, wahai anakku, wahai cucuku, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Dan kematian ini tidak bisa kita tentukan, tetapi Allah Ta'ala yang menentukan. Belum tentu orang itu yaitu sehat lalu masih lama meninggalnya, apalagi orang itu dalam keadaan sakit yang sifatnya mendekati kematian lebih banyak daripada orang yang masih sehat. Nah, selanjutnya wasiatnya nomor 3, am kuntum syuhada, apakah kamu itu menjadi saksi, mau jadi saksi, idza hadara Ya'qub al-mautu, ketika mau meninggal dunia Nabi Yakub ini, idz qala li banihi, ingat ketika Nabi Yakub ini mau meninggal dunia, pesan wasiat kepada anaknya. Ya, karena anak yang paling disayangi oleh orang tuanya, wasiat terhadap anak. Lalu apa wasiatnya? Ma ta'buduna min dunillah, kalau saya ini meninggal dunia, kamu itu beribadah kepada siapa wahai anakku? Ini wasiat seorang nabi. Kalau seorang nabi punya anak yang sudah dididik masih berwasiat, tentunya kita juga demikian. Jangan sampai anak kita tidak tahu agama, tidak tahu Islam. Ya. Tapi kalau anak kita mengerti Islam, tentu anak yang mengerti Islam selalu ingat kepada kedua orang tuanya, mendoakannya. Karena jasa orang tua yang banyak, ini faedahnya kita memiliki anak yang ketika anak ini memahami din dan orang tua mengarahkan din, maka perlu kita berpesan. Idz qala li banihi, ingat ketika seorang nabi ini berpesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di,
Apa yang kamu ibadahi setelah aku ini meninggal dunia, setelah orang tua meninggal dunia? Karena ketika orang tua masih hidup selalu mengawasi anaknya, memerintahkan sholat, memerintahkan untuk menuntut ilmu, memerintahkan untuk beramal soleh. Ini paling baiknya orang tua. Jangan sampai kita biarkan anak kita lupa terhadap anak kita, bahaya untuk anak, bahaya untuk diri kita. Tetapi kalau kita selalu mengawasi anak kita, merintah yang baik, kita merintah yang baik dapat pahala. Yang diperintah ketika mengamalkan dapat pahala pula. Makanya lihat, yaitu anaknya para anbiya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal-hal tertentu seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh telah mendakwai. Kita ini diperintahkan untuk mendakwai, bukan diperintahkan untuk menjadikan Islam. Karena Islam dan tidaknya ini yaitu rahmat dari Allah Ta'ala. Namun kita diwajibkan untuk mendakwai anak-anak kita. Qalu, maka semua anak-anaknya para nabi ini, anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ibrahim dan juga yang lainnya, qalu na'budu ilahaka. Maka anak-anak yang dididik oleh orang tua para nabi ini mengatakan, kami wahai ayahku beribadah kepada Tuhanmu. Ya, Tuhannya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau wahai Nabi, wahai ayahku. Karena Tuhannya para anbiya satu, yaitu Allah. Yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim. Nah, Tuhannya Nabi Ibrahim adalah Allah. Wa Ismail, dan juga anaknya Nabi Ibrahim adalah beribadah kepada Allah. Wa Ishaq, dan juga anaknya Nabi Ibrahim ini Ishaq juga beribadah kepada Allah. Ilahan wahidah, hanya satu ilah yang wajib kita ibadahi, yaitu Allah. Inilah pesannya para anbiya. Ketika para anbiya pesan terhadap anak, dikerjakan kebaikan untuk orang tua, kebaikan untuk anak, dan anak yang beribadah akan insya Allah akan juga mendidik anaknya agar beribadah, dan juga akan berdakwah kepada keluarganya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami wahai ayahku akan menjadi orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Ya, inilah di antara faedah yang harus kita fahami. Para anbiya selalu memikirkan keluarganya, selalu menasihati anak-anaknya, tidak pernah dilupakannya, karena kebaikan anak kebaikan untuk orang tua pula. Selanjutnya keterangan di sini, wassa Ibrahimul Khalilu alaihi salatu wassalam, berwasiat Nabi Ibrahim alaihissalam banihi, kepada anaknya. Kalau seorang nabi wasiat pada anak, kita pun juga begitu. Terutama wasiat din, kita arahkan anak kita ini dalam pendidikan din, ya, karena keselamatan manusia kepada agamanya. Ingat tadi, innallaha astafa lakumuddin. Nah, Allah memilihkan kamu agama yang lurus ini. Bihadil millah wahyal Islam, yaitu agama Islam. Ya, ini perlunya kita mendidik anak kita mulai kecil. Kalau anak terdidik mulai kecil akan terkesan dia. Dan lihat, yaitu anaknya para sahabat radhiyallahu anhum, anaknya para nabi, maka menjadi suri tauladan untuk generasi berikutnya. Wa hadza li khirsihim 'alaiha. Inilah kesungguhan para anbiya ketika memiliki anak, betul-betul berwasiat dengan yang baik. Wa mahabbatim lah, dan karena kecintaan orang tua terhadap anaknya. Tidak ada kecintaan yang paling membawa kebaikan anak kecuali kecintaan orang tua, mau mendidik, mau bersabar mendidik anaknya. Subhanallah. Faqad khafadhu 'alaiha, maka para nabi ini yaitu menjaga anak-anaknya ila khinil wafati, sampai meninggal dunia. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita dan anak-anak kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, kewajiban kita selesai. Wa wassau abna'ahum biha,
dan para anbiya ini berwasiat kepada anak-anaknya agar menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Wa tawarasuhu, dan mereka saling mewarisi supaya para nabi agar orang yang beriman punya ilmu mewariskan anaknya dengan ilmu. Karena tidak ada warisan yang paling baik kecuali warisan ilmu. Nah, makanya Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang bukan dengan harta, tetapi mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan itu menjadi nikmatnya hidup di dunia. Sehingga apapun yang ia ketahui kemungkaran, dengan ilmu mereka bisa menolak kemungkaran itu. Ketika mereka mengetahui kebaikan, dengan kebaikan itu mereka merasa senang mengamalkan kebaikan. Fattaba'al abna'u wasiyatal aba, maka anak-anak yang terdidik oleh orang tuanya muslim akan memperhatikan wasiat orang tua sebagaimana wasiatnya para nabi kepada anaknya. Fa aslamu lillahi rabbil alamin, sehingga mereka menjadi orang muslim, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari ayat surat Al-Baqarah 132 sampai 133 mengingatkan kepada kita jejaknya para nabi ketika memiliki anak. Betul-betul anak ini dididik dalam masalah urusan din supaya menjadi penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami orang-orang yang menjadi orang takwa yang menjadi imam, menjadi panutan untuk yang lainnya. Baik, hadis yang nomor 2. Faminha hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Di antara hadisnya itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang membahas tentang wasiat. Ayat Al-Quran menjelaskan kita hendaknya berwasiat pada keluarga, anak. Demikian pula hadis alladzi sabaqa fi babi ikrami ahlil baiti, yang mana telah dahulu pernah kita baca bab memuliakan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memuliakannya karena Allah Ta'ala memuliakan mereka. Karena mereka menjadi suri tauladan untuk umat. Istrinya menjadi suri tauladan, beliau juga menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Beliau pernah berkhutbah. Ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Beliau pernah berkhutbah. Isi khutbahnya fahamidallah. Maka beliau memuji Allah dulu. Karena tidak ada yang berhak untuk kita tahmid, untuk kita puji kecuali Allah. Makanya pembukaan surat dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini khutbah, maka hendaknya yaitu memuji. Demikian juga orang yang menasihati, Innal hamdalillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji dulu Allah. Karena segala sesuatu kita datangnya dari Allah Ta'ala. Wa asna alaih, dan juga memujinya Allah, bersyukur kepada Allah. Setelah memuji, bersyukur karena segala sesuatu yang kita terima datangnya dari Allah. Setelah beliau berkhutbah memuji, menyebut yaitu pujian kepada Allah Ta'ala, wa wa'adha, lalu beliau memberi peringatan, wa dzakara, mengingatkan orang-orang yang salah. Makanya seorang khatib kalau dia tahu dalam masyarakat ada suatu hal yang menyimpang, sebaiknya mengambil judul-judul ya untuk perbaikan masyarakat ketika dia hadir pada waktu sholat Jumat agar bermanfaat nasihat itu. Karena umumnya orang berkumpul di masjid sepekan sekali, ini yang kita jumpai. Baik orang awam atau yang lainnya berkumpul lebih banyak daripada sholat 5 waktu. Setelah itu summa qala amma ba'du, adapun setelah itu, ini kewajiban bagi seorang khatib harus menjelaskan ketika setelah memuji amma ba'du, harus bicara berkata amma ba'du, adapun setelah itu.
Ala, apa katanya beliau? Ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia. Disebut semua manusia. Karena manusia mukallaf yang mendapatkan beban. Tidak kita menjumpai makhluk yang kita nampak, yang kita lihat, yang banyak kesalahannya melainkan manusia. Makanya dipanggil ayyuhan nas, wahai manusia. Innama ana basarun. Saya ini manusia. Ya, makanya Allah Ta'ala mengutus para nabinya dari jenis manusia. Ketika beliau mampu beramal, maka insya Allah umatnya mampu beramal. Ketika beliau mendakwai para sahabatnya juga bisa beramal semisal yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedahnya utusan Allah wujud berupa manusia. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi. Pesan beliau hampir-hampir ya akan datang utusan Allah Ta'ala untuk mengambil nyawaku. Yushiku maknanya sudah dekat sekali. Ayyatiya akan datang rasul rabbi, maknanya malaikat, utusan Rabbku, fa'ujibu, maka aku akan mengabulkan, aku akan meninggal dunia. Ketika malaikat ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana tariku fikum sakolaini, maka aku sebelum meninggal dunia ini aku wasiatkan kepadamu wahai anak-anakku, wahai istriku, wahai kerabatku, wahai umatku. Ini wasiat, pentingnya kita wasiat. Bayangkan beliau sebelum meninggal dunia berwasiat. Bagaimana kita tidak berwasiat? Ya, padahal apa yang kita lakukan ini banyak dosa kita daripada beliau. Tetapi beliau masih berwasiat. Ini faedahnya wasiat. Dan kalau perlu wasiat itu ditulis. Atau kita mungkin bisa menulis dalam tulisan. Kita masukkan amplop. Suatu saat ini jangan dibuka, kalau saya meninggal dunia buka. Mungkin suatu saat orang itu yaitu meninggal dunia mendadak sehingga tidak kesempatan, tidak ada sempat untuk wasiat. Ya, perlu kita menulis. Ya, kita tulis, kita simpan, kita jangan dibuka kecuali orang tuamu telah meninggal dunia. 6. Wa ana tariku fikum sakolaini, aku tinggalkan kepadamu wahai keluargaku, wahai umatku, dua perkara yang sangat bermanfaat. Awwaluhuma, pertama kitabullah, baca Quran itu. Bayangkan wasiatnya mulia. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kita berwasiat kepada anak, baca Quran, hafalkan Quran semampumu, amalkan Quran, menjadi baiknya keluarga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang banyak sekali memberikan tahu kepada kita, yaitu supaya kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu, tidak ada melebihi kebaikan. Paling banyak kamu adalah orang yang belajar Quran. Baik belajar membacanya, memahami maknanya, mau mengamalkannya. Wa 'allamakum, dan ajarkan Quran itu kepada mereka. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana, yakni paling baiknya engkau adalah orang yang mau belajar Quran wa 'allam, dan juga mau mengajarkannya. Ya, ini wasiat beliau. Padahal ini sudahkah kita berwasiat seperti wasiatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau suatu urusan dunia yani kita ini jarang lupa. Anak kita lapar kita tahu. Anak kita tidak punya baju kita mengerti. Anak kita ini yaitu butuh sesuatu kita belikan. Sudahkah kita berwasiat menyuruh anak kita untuk membaca Al-Quran, atau sudahkah kita menyuruh diri kita membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu paling mudah. Bayangkan kita tidak terampil membaca Al-Quran, pahalanya 2. Man qara'al Qur'ana wa yatata'u, ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa wasyaqun falahu ajrani. Barang siapa membaca Al-Quran yang tidak teteh, ya, yang sifatnya tidak bisa benar, masih ada kesalahan, dapat 2 pahala.
pahala membacanya, pahala kesulitan dia membaca. Tidak ada ruginya. Bahkan Al-Quran yang kita baca ini besok pada hari kiamat, kalau kita sering baca Al-Quran, pada alam mahsyar ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, Quran yang kita baca ini akan bicara. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, itu perintah beliau. Beliau membaca, bahkan juga setiap, yaitu kadangkala 1 bulan sekali menghatamkannya dan difahami maknanya. Apa kata beliau? Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baca Quran karena besok Al-Quran yang kamu baca di dunia ini besok pada hari kiamat akan bicara. Memohon kepada Allah, ya Allah ini hamba membaca Al-Quran, berilah syafaat. Padahal pada hari kiamat itu matahari 1 mil dari kita. Dan semua orang berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang berkeringat sampai hidungnya, ada keringat sampai dadanya, ada keringat sampai betisnya, ada juga sampai mata kaki. Ini semuanya hubungannya dengan amal. Dan di antara yang bisa beri syafaat adalah Al-Quran. Nah, maka perlu kita membuat jadwal. Kalau kita kerja sudah punya jadwal. Kalau kita kerja tidak tepat waktunya kita diusir. Bahkan kita bisa di PHK. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Paling mudah. Al-Quran 24 jam kita bisa baca, di kendaraan bisa membaca. Waktu malam kita sholat malam bisa kita baca. Pada waktu sholat wajib kita bisa membacanya. Dalam keadaan istirahat kita daripada berbicara, yaitu ngalor ngidul kata orang Jawa, bicara, baca Al-Quran. Difahami dengan artinya, akan membawa ketenangan jiwa. Dan ini bisa dibuktikan karena Allah sudah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Ini wasiatnya beliau kepada keluarganya. Awaluhuma yang nomor pertama ya kitabullah. Kenapa kita harus membaca kitab Allah? Fihil huda. Kalau kita membaca kitab Allah, di dalamnya banyak petunjuk-petunjuk. Wan nur, dan cahaya yang menyinari jiwa kita. Hanya saja ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Yang bisa merasakan adalah orang yang membaca, yang menikmati artinya. Berbeda dengan makanan. Orang lain masak, kita disajikan makan, bisa nyicipi. Tapi kalau orang itu beribadah, yang merasakan nikmatnya ibadah adalah orang beribadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh, beribadah untuk dirinya. Orang lain tidak bisa meminta. Keluarganya yang tidak beribadah tidak bisa minta ibadahnya suaminya. Seorang anak yang ahli ibadah, orang tua tidak bisa minta pahala atau ibadah dari anaknya. Ini yang perlu kita pahami. Kenikmatan ibadah tidak bisa orang lain mencuri pahalanya, dan tidak bisa orang itu hutang pahalanya orang beribadah. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Yang nomor 2, wan nur, dan menjadi sebab cahaya. Jadi Allah mensifati Al-Quran huda, adzikru peringatan, kemudian juga ar-rahmah menyejukkan hati, demikian juga an-nur cahaya. Dia menyinari hati. Fakhudhu bi kitabillah, kata beliau, peganglah kitab Allah, pelajari, baca, amalkan, dan juga fahami maknanya. Ini wasiat beliau. Maka kita punya anak harus kita berwasiat. Ya, karena baiknya anak, baiknya orang tua. Bayangkan kalau anak ini menjadi anak yang soleh, akan bermanfaat untuk diri kita. Anak yang soleh akan selalu mengingat jasa orang tuanya. Bukankah Allah Ta'ala mengajarkan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya karena mendidik saya semenjak kecil. Ya, ini doa yang harus kita baca, ya. Baik kita baca setelah sholat, setelah kita zikir, atau pada waktu malam hari, atau pada suatu saat-saat tertentu, silakan. Karena kita berdoa ini 24 jam.
Yaitu bebas, tidak ada ikatan yang mengharamkan kita kecuali kita tidak boleh berdoa di WC. Tidak boleh kita berdoa yaitu di tempat-tempat yang najis. Nah, wastamsiku bihi, apakah yang beliau berwasiat kepada keluarganya, pegang teguh kamu dengan Quran ini. Ternyata perwasiat Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita hendaknya mengamalkannya, ya. Wastamsiku bihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, banyak sekali ayat-ayat menjelaskan wajibnya kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yaitu Al-Quran dan jangan kamu berselisih. Dijelaskan di sini oleh Imam Muslim, fa khassa ala kitabillah, maka beliau menganjurkan berwasiat kepada keluarganya supaya membaca Al-Quran, supaya memahami maknanya, supaya bisa mengamalkan artinya. Waraghaba fi, dan menganjurkan, membuat senang. Bagaimana anaknya membuat senang untuk membaca Quran, demikian juga bagaimana diri kita. Jangan sampai kita merintahkan anak kita belajar tapi kita tidak mau belajar, keliru. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun, besar dosanya hanya pandai memerintah tapi dia tidak mau mengamalkan. Summa qala wa ahlu baiti, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, ini keluargaku, ahli bait ini yakni keluarga yang ada di rumahku. Udzakirukumullah, aku sebutkan kepadamu ya Allah, ini keluargaku, fi ahli baiti, maka berilah petunjuk keluarga saya. Ya, kita perlunya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan diri kita, kebaikan pula orang tua kita, kebaikan istri kita, suami kita, dan anak-anak cucu kita. Nah, karena apabila kita dalam rumah tangga, orang tua baik, ya, anak baik, cucu baik, kita merasa gembira. Bagaimana nanti kalau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang beriman di dunia dan diikuti oleh keluarganya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan pertemukan dengan keluarga mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan aku tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita di dunia senang kumpul dengan istri, dengan suami, bapak, ibu, dan anak merasa tenang sejuk, bagaimana dengan dikumpulkannya orang-orang muslim dan keturunannya di surga? Kenikmatan, puncaknya kenikmatan. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang nomor 713. Wa an Abi Sulaiman Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu, bersumber dari Abi Sulaiman, namanya Malik bin Al-Khuwairis, semoga Allah meridainya. Qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran kita datang pada orang punya ilmu. Tetapi kalau kita datang, kita menanya dulu. Kalau ada hajat, ingin bertanya, jam berapa saya ingin datang, atau sekarang mungkin tanya dulu. Jangan sampai kita setelah zuhur, tempat waktunya orang sedang beristirahat, lalu kita telepon. Kalau misalnya kita WA, saya mau tanya jam berapa kami bisa bertanya. Ini adab kita, karena kita yang meminta, sedangkan menjawab dia punya hak untuk menjawab dan tidaknya. Wa nahnu sababatun mutaqaribuna, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW para pemuda yang sebaya umurnya. Pemuda ini, subhanallah, ya. Fa aqamna indahu 20 lailatan, datang para pemuda ini ya ke tempatnya beliau selama 20 hari. Ingin menuntut ilmu. Ini keutamaan pemuda. Makanya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat para pemuda besok pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan. Besok pada hari kiamat tidak ada yang bisa mendapatkan perlindungan dari Allah
kecuali 7. Di antaranya wasabun nasafi ibadatillah. Para pemuda yang bangkit beribadah kepada Allah. Kenapa disebut para pemuda? Karena para pemuda ini sehat badannya dan cerdas pikirannya dan kuat ingatannya. Ketika mereka menggunakan menuntut ilmu, ini paling baiknya manusia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Adalah Rasulullah SAW selalu belas kasihan dan juga berlaku lembut kepada sahabatnya, melayani apa yang dibutuhkan oleh para pemuda, apa yang dibutuhkan oleh yaitu orang-orang sudah lanjut usia. Inilah kebaikan beliau. Fadhanna anna qad istaqna ahlaha. Ya. Ketika para pemuda yang datang ini, yaitu 20 para pemuda ini datang malam hari, yaitu menuntut ilmu 20 hari. Nah, maka beliau itu menduga kami ini setelah rindu dengan keluarga kami. Maklum namanya seorang pemuda. Ya, masih kuat ingatan pada orang tuanya. Ya, maka beliau menduga kalian-kalian ini barangkali sudah rindu kepada keluargamu. Fasa'alna amman tarakna min ahlina. Fasa'alana. Maka beliau menanya kepada para pemuda 20 ini. Kamu meninggalkan apa di rumahmu ini? Ya, fasa'alna yaitu fasa'alna bertanya tentang yang ditinggalkan di rumah. Amman tarakna min ahlina. Kamu meninggalkan siapa saja? Adakah bapak ibu yang kamu tinggalkan atau sedang dalam keadaan sakit? Fa akhbaronahu. Pemuda 20 ini memberi kabar kepada beliau. Menuntut ilmu 20 hari, beliau faham. Karena pemuda lain dengan orang lanjut usia. Ditanya, apakah kamu sudah rindu kepada keluargamu? Beliau menanyanya. Maka kami para pemuda 20 ini memberi kabar kepada beliau. Faqala irji'u ila ahlikum. Ketika setelah beritahu, ya wahai Nabi, saya punya ibu, saya punya bapak, saya punya saudara, kembali kamu ke rumahmu. Kembalilah kamu kepada keluarga. Ini menunjukkan bolehnya orang belajar ya beberapa hari kemudian pulang menjenguk keluarga. Karena suatu saat mungkin keluarga meninggal dunia, dia tidak tahu. Apalagi dulu tidak ada hubungan dengan telepon yang lainnya. Hubungannya dulu adalah hanya personalia dihubungi, dan kita boleh pula menghubungi bagaimana keadaan keluarga kita. Fa'aqimu fihim, maka kamu wahai para pemuda harus berkumpul dengan keluargamu. Disuruh berkumpul. Wa'allimuhum, dan berilah pelajaran. Kamu sekarang setelah 20 hari menuntut ilmu kepadaku, maknanya kepada Rasulullah SAW. Sekarang kamu pulang, berilah pelajaran. Nah, ini menunjukkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu pulang bagaimana mendapatkan oleh-oleh, memberitahu kepada keluarganya, ya, atau santri yang lainnya. Kesempatan yang baik, jangan sampai berlibur lalu membuat yaitu gelisahnya orang tua pergi ke sana kemari, keliru. Paling baiknya ketika sudah datang di rumah memberitahu. Bukankah ada ayat yang memberi penjelasan kepada kita ketika orang itu pergi menuntut ilmu, makanya irji'u, kembalilah, maka kamu hendaknya menasihati keluargamu. Baik, sudah isya belum ini? Belum? Sudah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan dengan dasar ini. Seorang pemuda yang 20 hari belajar dengan beliau disuruh pulang kemudian untuk mengajari mereka. Ini juga bukan untuk para pemuda 20 saja, tapi juga untuk kita semuanya menuntut ilmu. Makanya perlu dicatat dalam satu hadis, qayyidul ilma bil kitabah, tulis. Ya, karena kalau kita jualan itu kita kalau tidak ada notanya, serampangan kita lupa. Ternyata ada nota dunia itu. Ya, ditumpuk, ini yang belum dibayar, ini yang sudah dibayar, ini yang masih hutang dan yang lainnya. Jadi dunia begitu supaya orang tidak rugi, maka hendaknya mencatatnya. Kita pun juga demikian.
Masalah urusan din lebih utama daripada urusan dunia. Karena urusan dunia bisa diwakilkan. Kita punya sawah tidak harus kita kerjakan sendiri. Bisa dikerjakan orang lain. Punya yaitu toko tidak harus kita menunggu sendiri. Kita bisa menyuruh orang untuk menunggu. Tapi masalah ilmu tidak bisa kita wakilkan. Kita harus menuntut ilmu dan kita harus mengamalkan. Ketika keluarga kita tidak hadir, bagaimana bermanfaat yang kita dengarkan kepada mereka. Sehingga bertambah hari, bertambah banyak ilmu, bertambah baik. Sebagaimana orang ketika bertambah banyak kekayaannya, bertambah makmur hidupnya. Tetapi bertambah kekayaan belum tentu menyenangkan jiwa. Tetapi bertambah ilmu kalau didakwakan dan juga kita sampaikan pada keluarga, menjadi baiknya keluarga. Wa alimuhum, apa kata beliau? Ajari keluargamu. 20 hari pulang punya ilmu, ajari keluargamu. Wa muruhum, perintahkan keluargamu kepada perkara yang baik. Karena kamu sudah menimba ilmu, tahu yang baik, perintahkan. Yang ada larangan, dilarang, maka larang keluargamu. Jangan sampai melanggar hukum Allah. Wa sallu sholata kadza fi khini kadza, perintahkan keluargamu agar sholat ketika pada saat waktunya sholat. Ya, ini oleh-olehnya orang yang mengaji. Oleh-olehnya orang menuntut ilmu, bukan hanya kita rasakan sendiri, tetapi bagaimana keluarga kita bisa merasakan oleh-olehnya orang yang menuntut ilmu. Wa sallu kadza fi khini kadza, laksanakan salat kamu dengan keluargamu pada saat waktu ini, pada saat waktu ini, maknanya waktunya salat. Ini menunjukkan pentingnya salat. Disebut di sini pertama ilmu, kemudian puncaknya amal soleh, puncaknya rukun Islam adalah salat. Fa idza hadaratis salatu, apabila sudah datang waktunya salat, fal yu'adzin lakum akhatukum, maka adanya salah satu di antara kamu itu adzan. Umpamanya kita di rumah, seorang istri dan juga anak-anaknya yang masih kecil atau ya wanita-wanita yang dia tidak sholat di masjid, boleh, yaitu ada yang anaknya suruh adzan, kemudian suruh sholat berjamaah di situ. Tetapi laki-laki hendaknya sholatnya di masjid, kecuali kalau ada udzur sakit, maka seorang suami bisa menjadi imam yang diikuti oleh makmumnya, istrinya dan juga keluarganya yang tidak bisa ke masjid. Selanjutnya, fal ya ummukum akbarukum, maka yang menjadi imam yang paling tua. Kalau yang paling tua ini ada, umpamanya ada bapaknya dulu. Kalau tidak ada, umpamanya bapaknya kurang terampil, mungkin anaknya yang paling faham dengan Al-Quran. Tidak mengapa anaknya menjadi imam, bapaknya menjadi makmum. Begitu Rasulullah SAW wasiat kepada kita. Kenapa kok wasiat ini sholat dulu? Karena besok ketika orang itu meninggal dunia, yang ditanya oleh Allah Ta'ala sholat dulu. Awwalu ma yuhasabu alil abdu as-sholat. Pertama kali besok yang dihitung, yang dihisab, yang ditanya oleh Allah Ta'ala sholatnya. In saluhat, jika sholatnya baik, saluha jami'ul amalu kulluhu, maka semuanya akan menyertai kebaikannya dengan sebab sholat tadi. Ini puncaknya sholat. Makanya tidak ada rukun yang paling banyak dikerjakan oleh kaum muslimin melainkan sholat. Kalau kita tidak mampu siam, ada udzur, boleh tidak siam, membayar fidyah. Tidak mampu haji, kita bebas dari kewajiban haji. Tidak mampu zakat karena kita miskin, kita menerima zakat. Tapi sholat tidak ada istilah tidak mampu. Selagi otak kita masih sehat, wajib sholat. Maka beliau mengatakan sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ida, ketika tidak mampu berdiri maka sholatlah dengan duduk. Fa illam yastati fa ala janbin, ketika tidak mampu sholat dengan duduk maka sholat dengan berbaring. Sholatnya orang berbaring karena tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, pahalanya sama seperti orang berdiri. Karena Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan kita.
Dan juga dijelaskan oleh beliau, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu pernah melihat saya, maknanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat. Ini salat tidak boleh mengikuti orang, tetapi kita wajib mengikuti beliau. Ya, ini perlunya kita wajib mempelajari sifatus salatin Nabi, sifatnya salatnya beliau. Karena amalan yang paling banyak kita kerjakan setiap hari dan paling pertama besok yang dihisab oleh Allah. Oleh karena itu upayakan kita kalau bisa ya memahami surat-surat yang pendek, kita hafalkan maknanya, dan juga bacaan di dalam sholat kita hafalkan. Dan sekarang banyak buku-buku yang menjelaskan tentang doa-doa sholat dan juga diterjemahkan, ya, supaya kita ini bisa menikmati apa yang kita baca pada waktu sholat. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, as-sababu aqwa min ala hamlil ilmi war rikhlati ilaih. Para pemuda ini orang paling kuat untuk menuntut ilmu dan paling kuat pergi. Nah, ya, ini kesempatan untuk para pemuda, maka manfaatkan sebelum kita jatuh pada waktu tua kita. Karena orang bertambah tua dikurangi oleh Allah Ta'ala kekuatannya. Tapi kalau masa mudanya semangat beribadah, pada waktu tuanya kurang, maka Allah Ta'ala tidak mengurangi pahala kita. Karena kondisi waktu tua lain dengan waktu mudanya. Yang nomor dua, man aradal ilma. Barang siapa yang ingin menuntut ilmu wal ma'rifah dan ingin tahu pengetahuan, fa'alai bil baksi anha, wajib mencari ilmu. Jadi ilmu itu kita cari. Ya, bukan orang yang harus datang kepada kita, tapi ilmu itu harus kita cari. Tapi sekarang alhamdulillah kita ini mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang datang dan juga ada orang juga yang mau sifatnya menyampaikan ilmu ini, kesempatan yang baik. Dulu katanya Imam Malik, ya, ilmu itu dicari, ya. Dan ketika Imam Malik mau diundang, kamu harus datang, kamu yang butuh apa saya butuh. Itu Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Dan memang dulu orang-orang semangat sekali menuntut ilmu. Kalau kita semangat mencari harta untuk kehidupan kita setiap hari, bagaimana tidak semangat menuntut ilmu? Mulia mana ilmu yang kita cari dengan harta? Mulia ilmu. Karena ilmu ini akan yaitu menyinari jiwa kita dan menjadi orang yang baik. Allah tidak menjadikan orang kafir itu baik karena tidak punya ilmu. Tetapi Allah menjadikan para nabi menjadi orang baik sebab ilmu. Setiap para nabi diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, diturunkan wahyu untuk menjadi contoh suri tauladan kepada umatnya. Wasabru ala taksilihima, dan kita wajib bersabar. Menuntut ilmu kita wajib bersabar. Bukankah kita ketika bercocok tanam, ketika kita berdagang, suatu saat rugi, suatu saat dicuri oleh orang barang itu, suatu saat di hutan tidak kembali. Adakah orang hutang ilmu? Tidak ada. Orang menuntut ilmu dia yang mendapatkannya, dan mencari ilmu itu lebih mudah daripada mencari rezeki. Berapa banyak orang mencari pekerjaan ke sana kemari, pergi tidak mendapatkan. Menuntut ilmu, subhanallah, dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya, manfaatnya banyak, menenangkan jiwa. Ilmu yang kita amalkan akan kita bawa di akhiratnya nanti. Wa mufaraqatul ahli wal akhibba, dan suatu saat kita memang harus meninggalkan keluarga kita. Kita tinggalkan dulu istri kita, kita tinggalkan dulu anak kita untuk menuntut ilmu, dan juga kita tinggalkan pula teman-teman yang khusus. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib untuk setiap orang muslim. Beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib untuk setiap orang muslim. Kalau bekerja tidak wajib untuk setiap muslim. Seorang wanita tidak wajib kerja, karena yang kerja adalah seorang laki-laki. Kecuali kalau seorang laki-laki suaminya sakit, maka boleh bekerja, tapi bukan wajib. Karena wanita tanggung jawabnya adalah suaminya. Demikian juga anak-anak.
Namun menuntut ilmu anak pun juga wajib, istri pun juga wajib, demikian juga seorang suami. Kemudian juga berikutnya, idza atal muta'allimu ila qaumin. Ketika kita ini belajar sudah kembali ke kaum kita, ke desa kita, hendaknya hamma, ya punya keinginan, aqallu minhu ilman, walaupun mendapatkan ilmu sedikit, wajib alaihi ta'limahum, wajib kita sampaikan pada keluarga. Dan ini paling banyak manfaatnya keluarga. Ya, kita oleh-oleh sesuatu bepergian belum tentu seperti oleh-olehnya orang menyampaikan ilmu. Dan kita sampaikan ilmu. Tadi pembahasannya kita hendaknya berwasiat kepada keluarga. Saya ingin berwasiat kepada kalian. Saya ingin berwasiat kepada anak saya ingin berwasiat kepada istri saya ingin berwasiat kepada cucu, disampaikan. Ya, apalagi sekarang kita sudah punya kitab. Ya, ini adalah kemudahan dari Allah Ta'ala untuk kita. Kemudian juga wasiat lis salawatil mafruḍah awqatun la yaqsulu ma'rifatuha illa bitaklim. Wajib kita berwasiat kepada anak kita. Sudah salat atau belum? Kita banguni. Bayangkan Rasulullah SAW membanguni keluarganya. Ya, kalau tidak bangun diperciki air. Karena baiknya keluarga, baiknya diri kita. Jangan sampai kita di rumah ya punya menantu tidak dibanguni, punya anak merasa malu lalu kita sholat sendiri. Banguni, dibanguni. Ayo bangun sholat. Kita mendapatkan pahala dan juga mereka juga mendapatkan pahala ketika menjalankannya. Ya, karena kebaikan manusia adalah kebaikan masalah urusan ibadahnya. Al-qawmu ya ummu a'lamuhum bi kitabillah wa sunnati rasulih. Seorang kaum hendaknya menjadi imam yang paling mengerti kitab Allah, yang paling mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita jumpai. Kalau kita tidak menjumpai kecuali orang awam yang bisa sholat silahkan. Tapi kalau ada orang punya ilmu, maka kita lebih dahulukan yang punya ilmu. Walakinnahum lamma kanu qad ta'allamu ma'an inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ini sama-sama menuntut ilmu, setara ilmu yang diperoleh dari beliau, wa fi waqtin wahidin, dalam waktu yang sama, wa kanu jami'an, mereka berkumpul, yakhrisuna ala majlisi, mereka senang sekali dalam majlis, lam yabqa fil imama illa sinnu, ya, tidaklah yang menjadi imam kecuali yang paling tua. Jadi kalau sejajar menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu, ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua, maka kita dahulukan yang lanjut usia, yang sama-sama keilmuannya. Tapi kalau yang lebih tua ini kurang ilmunya, kita mendahulukan para pemuda yang banyak ilmunya. Karena orang menjadi imam itu harus tahu dia seluk-beluknya. Harus tahu yaitu bagaimana menyiapkan yaitu makmumnya agar supaya lurus. Dan juga seorang makmum pun juga harus faham ketika imam salah rukuknya, salah pula gerakannya, wajib pula untuk meluruskannya. Nah, selanjutnya yajibu 'alal musalli imtisala sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib orang muslim ini salat menyuntuh sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga rahmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, belas kasihannya beliau kepada temannya, kepada sahabatnya, wariqati bi atba'ihi, dan lembutnya hatinya, beliau senang sekali dengan para sahabatnya, wa ra'fatihi bi ummati, dan lembutnya kepada umatnya, sehingga apa yang Allah Ta'ala wajibkan disampaikan oleh umatnya. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya, yang kita fahami ayat-ayat Al-Quran menunjukkan wajibnya kita berwasiat pada keluarga kita. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang mana beliau telah berwasiat pada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya,
dan ini menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.